Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang intoleransi atau sikap intoleransi. Ini penting untuk saya bicarakan atau saya bahas karena belakangan ini sudah mulai banyak muncul orang-orang yang intoleran terhadap agama-agama lain. Mereka itu merasa diri bahwa surga itu adalah milik mereka dan kita yang lain ini ngontrak. Jadi karena merasa bahwa surga itu milik mereka, maka semakin banyak bermunculan orang-orang atau kelompok-kelompok yang intoleran. Maka saudara-saudari, di sesi ini saya mau bicara khusus tentang ini, beserta contoh-contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, manusia diciptakan berbeda-beda, baik dari ras, suku, hingga agamanya. Bahkan dalam wujudnya pun manusia memiliki fisik yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada di antara manusia sudah seharusnya disikapi dengan penerimaan. Karena perbedaan adalah kehendak Tuhan. Ini ingat baik-baik. Maka orang-orang yang intoleran pegang baik-baik kalimat ini. Perbedaan itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Namun ternyata sikap dan perilaku intoleransi masih ada dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini harus disadarkan orang-orang yang mempunyai sikap yang intoleran ini. Saudara-saudari, intoleransi adalah kata yang memiliki makna negatif dan merupakan lawan dari kata toleransi. Berbanding terbalik dengan intoleransi, kata toleransi memiliki arti positif, yakni sikap atau perilaku toleran sebagaimana diterjemahkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Dalam konten sebelumnya, saya sudah bicara tentang apa itu tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah sikap menghormati atau menghargai orang lain. Ini yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara istilah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok dalam lingkungan masyarakat. Sikap toleransi harus dikedepankan dalam sikap untuk menghadapi perbedaan. Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa intoleransi adalah sikap yang tidak seharusnya ada dalam diri. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sikap intoleransi seringkali tidak manusiawi, sehingga memicu konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan. Orang intoleransi akan dengan mudahnya tidak menghargai dan merendahkan orang lain. Dan ini kita temukan dalam kenyataan hidup kita. Orang intoleransi juga bersikap egois dan enggan mendengarkan orang lain dan hanya ingin dirinya yang didengarkan. Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan. Rakyat Indonesia sendiri adalah rakyat yang beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki agama hingga ras yang berbeda-beda. Hal ini tentunya harus menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan tentram dan damai di atas perbedaan-perbedaan ini. Akan tetapi masih ada oknum-oknum yang bersifat intoleran terhadap perbedaan-perbedaan ini.
Itulah kira-kira saudara-saudari apa yang dimaksudkan dengan intoleransi yang dilawankan dengan kata toleransi. Nah, sekarang kita coba melihat contoh sikap dan perilaku intoleransi. Pertama, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Kita lihat sebuah contoh jelas dan nyata dalam kehidupan kita ketika orang melamar pekerjaan atau masuk pegawai negeri. Selalu ada saja omongan atau kalimat di sana, "Kamu agama apa?" Ini realitas. Ini realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. "Kamu agama apa?" Ini yang selalu dipertanyakan. Maka sampai kapanpun kelompok minoritas akan sulit mendapat atau diperhitungkan dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah struktur tertentu. Kemudian yang kedua, diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh kasus yang kemarin sudah saya bahas dalam konten sebelumnya mengenai kasus Tangerang Selatan. Kita lihat di sana terjadi perbedaan soal agama. Orang atau mahasiswa-mahasiswi berdoa rosario di situ, dan datanglah ketua RT memprovokasi orang-orang yang ada di sekitar itu, kemudian membubarkan adik-adik ini dan bahkan membacok mereka dengan benda tajam yang mereka bawa. Ini adalah sebuah tindakan pembeda-bedaan berdasarkan agama. Demikian juga suku, ras, dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia soal agama inilah yang paling kental, paling nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengganggu kebebasan orang lain baik dalam memilih agama, keyakinan politik, dan memilih kelompok. Ini juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu poin yang berikut, memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita lihat saudara-saudari terkasih, persoalan orang Kristen yang makan daging babi. Ini sering menjadi polemik di dalam masyarakat. Ada kelompok mayoritas yang berusaha selalu menentang ini, orang-orang Kristen yang makan daging babi. Saya berpikir sederhana. Kenapa orang Kristen yang dipersalahkan ketika makan daging babi? Apakah orang Kristen yang menciptakan hewan yang bernama babi itu? Kenapa tidak komplain kepada Tuhan? Berani nggak komplain kepada Tuhan? Itu kan ciptaan Tuhan. Kenapa orang-orang Kristen yang dikomplain? Ini akal sehat ini di mana diletakkan sekarang ini? Akal sehat ini. Kenapa orang Kristen yang dikomplain? Yang dikomplain ya Tuhan dong. Tuhan yang menciptakan itu. Kenapa orang Kristen yang dikomplain? Ini aneh, logika berpikir yang seperti apa saya pun tidak mengerti. Orang Kristen makan daging babi, tapi ini selalu menjadi pembahasan dan pembahasan. Kemudian, pernah juga terjadi sebuah peristiwa, ada seorang ibu menjual tuak. Ini adalah mata pencaharian keluarga ini. Tapi ketika dalam momen tertentu dari agama itu, orang-orang dari kelompok mayoritas itu datang ke rumah ibu itu, ke tempat jualannya, dan mengobrak-abrik tempat jualan itu, dan mengatakan itu harus ditutup. Saya berpikir, apakah ini merugikan mereka? Apakah ini merugikan kelompok mayoritas? Apa yang dirugikan di sana? Orang mencari makan. Apakah dengan menutup tempat penjualan tuak itu, lalu kelompok itu memberikan ganti ruginya, memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup sehari-hari? Jangan egois. Anda itu jangan egois. Berpikir secara waras. Berpikir secara waras. Kemudian, di Medan Sumatera Utara ini terjadi. Di Medan Sumatera Utara itu ada banyak rumah makan. Itu berasal dari atau lauknya di sana adalah panggang dari daging babi. Pernah juga ada sebuah kelompok mayoritas ini dari kelompok tertentu yang agak radikal pada saat itu berusaha ingin menutup rumah makan yang di dalamnya itu lauknya adalah daging babi.
Saya berpikir ini manusia-manusia ini waras tidak? Itu usaha orang untuk hidup. Kecuali dia mencuri, merampok orang lain. Baru kita komplain. Dia akan mencari hidup dengan cara itu. Maka saya katakan, kenapa komplain sama orang-orang Kristen? Komplain sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu. Gugat sama Tuhan. Gugat. Kalau Anda berani, gugat sama Tuhan. Gugat. Jangan Anda menggugat sesama manusia. Itu bukan ciptaan orang Kristen. Hewan itu yang bernama babi itu bukan ciptaan orang-orang Kristen. Itu harus disadari dengan akal sehat. Harus disadari dengan akal sehat. Kemudian poin yang berikut. Tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Ini juga sering terjadi. Kita bisa mengunjungi rumahnya, tapi dia tidak akan pernah mau mengunjungi rumah kita. Bahkan ketika mau datang ke rumah kita, bila perlu piring dan gelas dibawa dari rumahnya untuk bisa makan di rumah kita. Segala sesuatu yang ada di rumah kita itu adalah haram. Ini pola pikir atau ajaran seperti apa yang dipahami atau dianut. Saya tidak mengerti. Kemudian yang berikut, membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan dan pendapat. Ini kembali kepada kasus yang terjadi di Tangerang Selatan itu. Saudara-saudari, kemudian poin yang berikut, mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik daripada yang lain. Saya buat contoh poin ini adalah soal pembangunan rumah ibadat. Untuk membangun gereja begitu sulit. Begitu sulit. Membangun gereja itu begitu sulit, di mana-mana ditemukan fenomena ini. Sudah gereja dibakar, gereja dibom. Membangun gereja ini begitu sulit. Ada apa sebenarnya? Kenapa kelompok mayoritas bisa membangun rumah ibadatnya dengan begitu gampang? Apakah kelompok mayoritas itu semua tempat ibadatnya itu sudah punya sertifikat? Sudah punya izin pembangunan secara resmi? Apakah semua sudah punya? Untuk pembangunan gereja mengurus surat-suratnya ini minta ampun. Ada apa ini? Kenapa intoleran ini berada dalam situasi seperti ini? Rumah ibadat itu untuk berdoa kepada Tuhan, bukan untuk orang menyembah berhala. Rumah ibadat untuk berdoa kepada Tuhan. Kecuali tadi orang-orang Kristen mendirikan sebuah tempat maksiat. Atau tempat itu di sana orang-orang berkumpul melakukan kejahatan, baru cocok tidak diberi izin. Orang Kristen itu mengurus surat-surat, mendirikan gereja sebagai tempat beribadat, memuji, menyembah, dan memuliakan Sang Pencipta. Itu fungsi gereja. Tapi fenomena menunjukkan pembangunan gereja di mana-mana sangat sulit. Maka inilah orang-orang yang intoleran. Inilah jiwa mereka. Maka kita berpesan kepada bangsa dan negara, para pemimpin. Coba meneropong melihat hal-hal yang terjadi di masyarakat. Dan tolong peka menanggapi segala sesuatu yang terjadi. Sehingga kelompok intoleran ini tidak berkembang, akhirnya merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saudara-saudari terkasih, jika orang hidup beragama baik, maka yakin dan percaya orang pasti memiliki etika yang baik, pasti memiliki moralitas yang baik, dan tentunya keanekaragaman, kemudian perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu akan sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Demikianlah saudara-saudari, sedikit ulasan tentang intoleransi dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.